Babad Dianti karya Raden Ngabei Yosodipuro 1 Episode ke-28. Gubernur Hohenberg mengirim utusan damai kepada Pangeran Adipati Sukowati. Di Semarang, Gubernur Hohenberg mengadakan pertemuan dengan Idler Jacob Mosel. Idler menceritakan apa yang terjadi di Betawi, dan awal mula ada perintah untuk berdamai dengan Pangeran Mangkubumi, yang sekarang sudah berganti gelar Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati. Mengulang cerita lama yang menjadi benih dari semua keruwetan di bumi Jawa selama ini. Benih dari semua peristiwa ini tak lain dari Sang Raja dan Tuan Gubernur Jenderal. Dahulu Gubernur Jenderal sesudah menerima kerelaan Sang Raja perihal sewa pesisir utara Pulau Jawa, lalu mabuk dan lupa telah menerima nikmat yang besar. Tak berhitung segala kezaliman yang dia lakukan akan menjadi bibit celaka sebagai balasannya. Sekarang Gubernur Jenderal melihat cerita yang sebenarnya. Diawali ketika bertanya kepada Admiral Tenangkus perihal laporannya selama berperang di Tanah Pajang dan Mataram. Yang menjadi pertanyaan, mengapa para pangeran sampai menggelar pasukan dan melawan raja yang sah? Admiral Tenangkus berkata pelan, "Tuan Jenderal, semula musuh jumlahnya 5 orang. Seperti yang dilaporkan kepada Tuan dahulu di Surakarta oleh kedua patih. Lalu musuh bertambah 1, Mangkubumi namanya. Dia keluar dari kota bersamaan dengan keberangkatan Anda dari negeri Surakarta. Awalnya pergi dari keraton juga karena Anda sendiri. Sebab kepergiannya karena Anda mengurangi tanah garapannya. Adapun musuh 5 yang dahulu adalah 2 pangeran saudara raja dan 3 keponakan. Pangeran yang saudara raja adalah Buminoto dan Singosari. Buminoto itu yang menjadi raja di Semboyan bergelar Sultan Dandun Martengsari. Di sana ikut serta sang adik Pangeran Singosari. Adapun keponakan sang raja adalah putra Pangeran Arya Mangkunagara bersaudara. Yang tua namanya juga Mangkunagara. Satunya bernama Mangkudiningrat dan satunya lagi bernama Arya Pamot. Ketiga keponakan dalam bobot kekuatan belum bisa disebut musuh karena masih bocah. Hanya sekedar mengganggu saja. Tandanya ketika saya serang dengan pasukan hanya sebentar sudah tercerai-berai. Banyak prajuritnya belum loyal dan mau menunjukkan persembunyian tuanya. Yang merupakan prajurit pilihan dan menguasai pasukan yang solid hanya 1, Pangeran Mangkubumi. Tangguh dan ulet kalau berperang. Dia selalu melindungi pasukannya dengan mundur perlahan jika terdesak. Selamanya tidak mau berperang dengan curang. Kesaktiannya tak beda dengan luasnya samudra. Kokohnya hati seperti permata. Sungguh menjadi pelindung bumi seperti Dewa Wisnu. Kuat memegang keutamaan. Tidak goyah seperti halnya Gunung Mahendra. Sudah masyhur keutamaannya sebagai kesatria. Berwatak mematuhi aturan. Tandanya para punggawanya semua berbudi. Setiap mantri mengetahui strategi dan dapat diandalkan dalam perang, serta setia kepada tuannya. Itulah tanda dia sebagai panglima yang unggul. Pasukannya meski ditinggal sang tuan, tak ada yang menyerah, bertindak curang, ataupun berkhianat. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau bagi saya. Secara maknawi itulah tanda manusia pilihan Tuhan, yang sudah digantungkan padanya wahyu besar
akan menjadi pemimpin unggul. Bagaimana akan dilawan orang seperti itu? Kalau kita kurang kemampuan, melawannya hanya akan menjadi kutukan. Tuan Gubernur Baron van Imhoff tercengang ketika mendengar penuturan Admiral Tenangkus. Hatinya sangat bersedih, sehingga berusaha menebus kesalahannya dengan mengirim surat kepada Gubernur Semarang. Adapun surat yang ditujukan kepada Gubernur Semarang isinya dua perkara. Yang pertama, memberi hadiah. Putri Ideler Jakob Mosel yang bernama Theodora Philippa Mosel diberikan untuk dijadikan istri bagi Hohendorp, yang diutus ke Semarang untuk menyerahkan sang putri adalah Ideler Jakob Mosel sendiri. Kedua, perintah agar mengusahakan perdamaian dengan Pangeran Mangkubumi. Tuan Gubernur Semarang setelah menerima surat perintah dari Gubernur Jenderal segera membuat rencana. Pertama, dia akan bicara dari hati ke hati kepada sang raja, agar sang raja berkenan memberikan tambahan tanah seluas 30.000 di mancanegara kepada Pangeran Mangkubumi. Kedua, gubernur akan segera mengirim utusan ke Sukowati. Raden Aryo Indronoto yang akan disuruh berangkat, seorang jaksa di negeri Semarang. Ketika Mayor Hohendorp naik ke Semarang menjadi gubernur, Aryo Indronoto ikut diusulkan oleh sang raja menjadi jaksa di Semarang. Kepergian Aryo Indronoto ke Sukowati akan disertai Pangeran Wijil dari Kadilangu. Kedua orang utusan sudah dibekali surat dan segera berangkat ke Sukowati. Ganti cerita. Di negeri Surakarta, setelah bubarnya barisan musuh dahulu, kini muncul lagi secara sporadis. Musuh lama keluar dari persembunyiannya. Pangeran Mangkunagara telah menggelar pasukannya di Gemantar. Letaknya di sebelah selatan Matesih. Sudah tunduk orang-orang di wilayah itu dan sudah besar pasukannya. Juga Pangeran Mangkudiningrat berbaris di Kebumati dan Pangeran Pamot berbaris di Kalesan. Di tanah Sukowati, Pangeran Adipati Sukowati menunjuk 4 bupati untuk berkeliling memeriksa barisan satu persatu. Kalau tak patut, dipindahkan dan ditata ulang. Keadaan ini membuat negeri Surakarta kembali bergolak. Berhentinya perang hanya 6 bulan, setelah sebelumnya juga berperang selama 6 bulan. Namun kali ini perang akan terasa berat, karena musuh-musuh lama kini berada dalam koordinasi satu musuh baru yang lebih kuat, Pangeran Adipati Sukowati.